Berbicara tentang ekonomi syariah, sebenarnya ekonomi syariah itu apa sih? Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam yang berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu, apakah prinsip ekonomi syariah hanya boleh diterapkan kepada pemeluk agama Islam saja? Tentu tidak. Semua manusia sangat dianjurkan untuk menerapkan sistem ekonomi syariah ini. Karena tujuan dari ekonomi syariah ini bukan lagi semata-mata mementingkan keuntungan, tetapi untuk menegakkan keadilan, kepedulian akan sesama manusia, sehingga tercipta kesejahteraan antar elemen. Dalam ekonomi syariah, tidak boleh dilakukan adanya monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Lalu, pernah nggak sih kalian berpikir, sebelum adanya pandemi ini, PDB Indonesia selalu meningkat? Tetapi, apakah kenaikan PDB ini menandakan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia? Apakah rakyat miskin di Indonesia berkurang? Apakah pengangguran di Indonesia juga berkurang? Tidak. Yang terjadi adalah si miskin menjadi tambah miskin dan si kaya menjadi tambah kaya. Lalu setelah melihat pengertian dan tujuan dari ekonomi syariah tadi, tidak bisakah kita sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia sejahtera bersama-sama dengan menerapkan ekonomi syariah? Tentu jawabannya adalah bisa. Namun, tentu semua itu ada tantangannya. Lalu apa aja sih sebenarnya tantangan dari keuangan syariah ini? Yang pertama adalah banyaknya negara yang notabene Islam cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme. Lalu sebenarnya apa sih alasan dari banyaknya negara yang notabene adalah Islam cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme? Padahal dalam sistem ekonomi kapitalisme terdapat eksploitasi tenaga kerja yang jelas-jelas melanggar hukum Islam. Hampir seluruh negara di dunia ini menggunakan sistem perekonomian kapitalisme, karena sistem kapitalisme dianggap adalah sistem ekonomi yang terkuat dan terbaik. Sistem ekonomi kapitalisme sebenarnya bukan sesuatu yang sempurna dan tentunya memiliki titik kelemahan. Menurut Helmut Schmidt, ekonomi dunia telah memasuki suatu fase ketidakstabilan yang luar biasa dan perjalanan masa depannya benar-benar tidak pasti. Yang kedua adalah ekonomi Islam dianggap tidak kuat. Di dalam Islam, aspek-aspek dalam kehidupan harus didasarkan oleh Islam, dan salah satunya adalah masalah ekonomi. Tetapi, kenapa negara dengan mayoritas Islam tidak begitu sejahtera jika dibandingkan dengan negara kapitalisme dan sosialisme seperti Amerika? Padahal, di dalam Islam, banyak diajarkan konsep-konsep pembangunan ekonomi seperti zakat yang merupakan model pendistribusian harta. Lantas, apakah sistem Islam ini salah dalam konsep pembangunan ekonomi? Tentu tidak. Ada masalah lain yang dihadapi negara ini. Yang pertama adalah perekonomian yang baru dimulai di negara Muslim. Karena seperti yang kita tahu, negara Islam terlebih di Asia dan Afrika adalah bekas jajahan dari negara-negara Barat. Yang kedua adalah negara Islam cenderung melupakan potensi dan terlalu fokus pada industri. Dan yang ketiga adalah sistem zakat yang belum optimal. Penyaluran zakat yang kurang tepat bisa menjadi hambatan untuk kemajuan ekonomi di suatu negara. Masyarakat di Indonesia lebih senang membagikan zakatnya langsung kepada penerima zakat, sehingga dana zakat tidak terkontrol. Lalu apakah ada solusi dari tantangan-tantangan tersebut? Tentu ada. Yang pertama adalah penguasaan teknologi. Di era modern ini, teknologi bukan menjadi hal yang aneh lagi. Semua menggunakan teknologi, sehingga dengan teknologi, berita tentang ekonomi syariah cepat tersampaikan. Dengan begitu, diharapkan sistem ekonomi syariah dapat menyetarakan sistem ekonomi kapitalisme atau bahkan dapat mengungguli sistem ekonomi kapitalisme. Yang kedua adalah pengembangan unit kegiatan mahasiswa yang berbasis syariah. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa adalah penerus bangsa yang tentu harus memiliki pemikiran kritis dan inovatif.
Dengan diadakannya pengembangan UKM berbasis syariah ini, diharapkan semakin banyaknya penerus bangsa yang tertarik kepada ekonomi syariah dan semakin banyak penerus bangsa yang mengetahui akan ekonomi syariah sehingga muncul inovasi-inovasi untuk pengembangan ekonomi syariah ke depannya. Yang ketiga adalah dengan cara mempertahankan kualitas dari ekonomi syariah itu sendiri. Jika kualitas dari ekonomi syariah itu dipertahankan atau bahkan dikembangkan, maka semakin lama sistem ekonomi syariah ini akan semakin maju dan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang keempat adalah dalam pengelolaan zakat, harusnya negara mengambil tindakan penting dengan mengambil alih segala urusan zakat. Jika dikelola oleh swasta, maka dana zakat masih kurang optimal karena masih dikurangi dengan biaya operasional lembaga. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah kalian sebagai generasi muda penerus bangsa masih ragu untuk menerapkan sistem ekonomi syariah?